Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu,
yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seorang pria seperti Yusuf merespon pemberian Allah? Bagaimana ia merespon rancangan Allah bagi dirinya, yang juga adalah ternyata rancangan bagi dunia? Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Nah, mengapa gereja begitu menghormati suami Santa Perawan Maria ini? Berpatokan pada Injil, mari kita telusuri bersama. Mungkin mulanya Yusuf merasa dunia seolah diperuntukkan bagi dia. Ia memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu. Pertunangannya dengan Maria tentu sangat membahagiakan hidupnya. Namun tiba-tiba dunia terasa runtuh. Maria hamil. Padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Tentu saja ia merasa kecewa karena merasa terkhianati. Meski mencintai Maria, pasti sulit bagi dia untuk menerima kenyataan dan untuk mempercayai cerita Maria. Lalu apa yang harus dia lakukan? Hukum yang berlaku pada saat itu bagi para pelaku zina adalah dilempari batu hingga mati. Nah, ini bisa jadi alasan Santo Yusuf yang mungkin kala itu sedang terbakar api cemburu untuk memutuskan pertunangan dan mungkin membiarkan Maria mati dilempari batu. Namun sekali lagi Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ia memilih untuk memutuskan pertunangannya secara diam-diam. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Dan tanpa disangka-sangka ia menemui malaikat di dalam mimpi dan secara khusus berbicara tentang kehamilan Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Tentu saja respon Yusuf akhirnya berbeda dari sebelumnya. Ia karena tulus hati tadi bersedia mentaati Allah dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Yusuf ini adalah figur Natal yang kadang mungkin terlupakan karena figurnya yang di balik layar. Tapi sekali lagi, meskipun ia bukan pemeran utama, tetapi ia bukannya tidak penting sama sekali. Mungkin Yusuf membutuhkan campur tangan ilahi terlebih dahulu sebelum mampu menjalankan peran yang dicanangkan Allah bagi dia. Namun ia sungguh tulus hati. Tulus hati artinya taat kepada kehendak Allah. Dan itulah mengapa Yusuf sangat dihormati
di dalam gereja Katolik. Nah, dipakai Allah sebagai alat untuk menggenapkan rencananya seringkali terdengar indah di telinga, tetapi berat untuk dijalankan. Mengapa? Karena rencana Allah kadangkala mengorbankan hasrat kita, mengorbankan harapan kita, mengorbankan ambisi kita. Bahkan berulang kali mungkin memakan hati, membuat kita jengkel dan marah. Namun walaupun demikian, kita diajak melalui Santo Yusuf, teladan Santo Yusuf, untuk mengimani bahwa kehendak Allah adalah di atas segala-galanya. Kehendak Allah adalah mulia dan kita bisa menjalankannya. Dan walaupun terasa berat, mari kita senantiasa meminta Tuhan untuk menerangi hati kita, budi kita, serta menguatkan kita sehari-hari dalam menjalankan kehendak Allah itu. Berkat Allah menyertai kita sekalian.